Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu karakteristik dalam kurikulum Merdeka. Ini bukan hal yang baru dalam pembelajaran, tetapi mungkin baru dilaksanakan secara masif dalam sebuah kurikulum. Untuk itu tentu saja harus dikenalkan lebih dekat lagi kepada guru-guru. Namun, bukan hanya guru yang harus kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, terutama guru BK, dan kemudian guru sebagai ujung tombak pembelajaran harus paham benar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Cara mengenalkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah binaan saya, SMP 1 Waru Kabupaten Cirebon, saya gunakan RADEK. RADEK merupakan sebuah singkatan. RADEK adalah singkatan dari Read, Answer, Discuss, Explain, dan Write. Saya sangat berharap dengan teknik RADEK ini, pemahaman dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMP 1 Waru bisa ditingkatkan. Mengapa perlu ditingkatkan? Karena berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh Kepala SMP 1 Waru kepada 19 orang guru menunjukkan angka yang masih rendah. Berikut ini hasil supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Yang pertama, apakah guru melakukan identifikasi perbedaan murid sebelum mengajar? Ternyata sebagian besar guru tidak melakukan identifikasi perbedaan murid, baik perbedaan bakatnya, minatnya, gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, hanya sedikit yang melakukan identifikasi perbedaan kesiapan belajar murid. Kemudian ketika dilihat penampakan rencana pembelajaran berdiferensiasi pada bagian pendahuluan rencana pembelajaran, semua guru tidak mencantumkan minat murid, bakat murid, gaya belajar murid, dan kecerdasan majemuk murid dalam rencana pembelajarannya. Jadi tidak ada keberagaman murid dalam rencana pembelajaran. Saat pembelajaran dilaksanakan, pembelajaran berdiferensiasinya nyaris tidak tampak. Guru-guru tidak memberikan kebebasan. Ini yang pertama, guru-guru tidak memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih tempat duduk. Kemudian, persepsi juga tidak menunjukkan kepada minat yang beragam. Asesmen diagnostik juga tidak dilakukan ya di awal. Kemudian asesmen formatif juga sebagian besar guru tidak melakukan. Teknik yang beragam juga tidak tampak, hanya sedikit saja menggunakan teknik yang beragam. Metode yang beragam juga tidak begitu banyak. Kemudian alat yang beragam juga tidak banyak dilakukan oleh guru. Media yang beragam juga tidak banyak yang dilakukan oleh guru. Untuk diberikan kesempatan kepada semua murid secara merata, ini banyak yang sudah melakukan, dan memberikan hak yang sama kepada murid banyak yang sudah melakukan. Dari data ini, saya memandang perlu sebuah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi bagi guru-guru kelas 7 SMP 1 Waru yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan guru BK yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan RADEK, sebuah pendekatan dalam pembinaan sekolah kepada guru-guru nanti yang akan menjadi binaan saya sekait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi khususnya di kelas 7. Pada kesempatan ini saya mengumpulkan Bapak dan Ibu ini dalam rangka kita membaca data hasil asesmen diagnostik yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Vivit sebagai guru BK. Dan selain itu nanti saya juga kepada Wakasek Kurikulum kita bersama-sama akan membaca rapat pendidikan hasil AKM tahun yang lalu. Kurang lebih seperti itu, jadi kita akan mulai dengan Bapak Ibu, kita akan memetakan tentang kesiapan belajar. Bu Pipit sudah ada datanya? Sudah ada. Kemudian bakat dan minat siswa, kemudian modalitas belajar, dan kecerdasan majemuk anak. Nah, silakan Bu Pipit untuk menyampaikannya. Langkah berikutnya adalah answer, dalam rangka mencari jawaban atau mencari solusi. Pada tahap ini, berbagai kesimpulan data yang dihasilkan pada FGD pada kegiatan BRID dipresentasikan dan disampaikan kepada guru pengajar kelas 7. Yang sebenarnya pada saat itu juga dihadiri oleh guru-guru kelas 8 dan kelas 9. Pada kesempatan ini,
Kepala sekolah didampingi oleh saya sendiri meminta para guru untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang sudah dipaparkan dalam data yang disajikan. Selanjutnya adalah diskusi dan kolaborasi. Kepala sekolah kemudian memimpin para guru untuk melaksanakan diskusi dan kolaborasi dengan rekan sejawatnya untuk merumuskan berbagai solusi yang telah dipilih untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan ini, pengawas juga ikut mendampingi kegiatan diskusi tersebut. Selanjutnya adalah explain, menjelaskan dan mempresentasikan. Pada kegiatan ini, para guru menjelaskan dan mempresentasikan alternatif atau solusi yang dipilihnya terkait rencana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing dan pada mata pelajaran masing-masing. Penulis selaku pengawas melaksanakan kegiatan ini melalui daring menggunakan Google Meeting. Dan pada setiap kesempatan ada yang presentasi, penulis memberikan penjelasan dan pengarahan terkait pembelajaran berdiferensiasi serta berbagai kesulitan yang dialami oleh guru. Langkah yang berikutnya adalah create. Guru-guru melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan ini, guru-guru membuat perencanaan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi hasil dari mereka presentasi dan mereka kemudian memperbaikinya. Untuk mengukur sejauh mana kemajuan, pemahaman, dan penerapan berdiferensiasi, maka kepala sekolah membuat jadwal dan melakukan observasi serta refleksi sebagai upaya memastikan dan mengevaluasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh guru dalam kelas. Tentu saja saya sebagai pengawas melakukan pendampingan dan pembimbingan dalam seluruh tahapan tersebut. Pengawas juga memberikan motivasi pada guru untuk tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, belajar lebih banyak, dan mengunggah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di PMR. Dan ternyata hasilnya sangat menggembirakan. Guru-guru telah mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tahap demi tahap, bahkan guru-guru juga sudah menunjukkan sebuah kemajuan yang baik dalam memberikan layanan kepada murid. Ini terbukti dari testimoni yang mereka sampaikan. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu setelah diuji cobakan, dilaksanakan sangat menyenangkan ya bagi saya sendiri juga bagi siswa. Tetapi memang untuk perencanaannya ya mungkin ada butuh waktu untuk perencanaannya. Tapi ketika dilaksanakan di kelas memang kelihatan siswa lebih enjoy dan lebih menikmati suasana pembelajaran di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi lebih menarik dan menyenangkan karena melalui pembelajaran ini kita dapat berekspresi melalui karakter kita masing-masing sehingga pembelajaran ini terasa lebih seru. Pokoknya is the best deh. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik dan unik. Kita diberi kebebasan atau ruang untuk meningkatkan potensi kita. Pembelajaran diferensiasi is the best, it's okay. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang lebih berbeda dari pembelajaran sebelumnya, sehingga terasa lebih unik, lebih menarik, dan lebih seru. Amazing banget deh pokoknya.